Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viviana Wijaya dengan nomor NIM 01060424100004. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan jurnal perusahaan dagang hingga laporan keuangannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang untuk dijual kembali. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga pokok penjualan. Lalu, karena dijual kembali, maka memiliki persediaan barang dagang dan tidak melakukan proses produksi karena barang tersebut dibeli dari perusahaan lain lalu dijual kembali. Perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa itu aktivitas utamanya menyediakan layanan jasa kepada pelanggan, lalu perbedaannya dengan perusahaan dagang, aktivitas utamanya itu membeli barang untuk dijual kembali. Lalu produk yang dijual dari perusahaan jasa yaitu berupa jasa atau layanan yang tidak memiliki wujud. Lalu produk yang dijual dari perusahaan dagang itu menjual barang berwujud atau berfisik. Lalu siklus operasi yang terjadi di perusahaan jasa yaitu langsung memberikan layanan ke pelanggan, sedangkan pada perusahaan dagang itu melakukan pembelian lalu disimpan dan dijual kembali. Terdapat dua jurnal pada perusahaan dagang yaitu yang pertama periodik dan yang kedua perpetual. Pada sistem periodik itu persediaan dan HPP-nya dicatat di akhir periode saja. Jadi tidak dicatat pada setiap transaksi dan hanya dilihat pada akhir periode. Sedangkan pada perpetual itu persediaan dan HPP-nya dicatat pada setiap transaksi. Lalu ada FOB atau Free on Board, yaitu biaya pengiriman yang dimana ada dua jenis FOB, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. FOB Shipping Point itu biaya pengiriman yang ditanggung oleh pembeli. Jadi, penjual tidak menanggung beban pengiriman jika FOB-nya itu shipping point. Sedangkan pada FOB destination itu biaya pengirimannya ditanggung oleh penjual. Dan kebalikan dengan yang tadi, tidak ditanggung oleh pembeli. Lalu ada term of payment atau syarat pembayaran, di mana term of payment itu ada 2/10, 1/15, ada N per EOM atau end of month. 2/10 itu maksudnya jika kita membayar dalam kurun waktu 10 hari atau kurang, kita mendapat 2% diskon. Sedangkan jika melebihi 10 hari, kita tidak mendapatkan diskon apa-apa. Lalu ada 1/15 di mana kita akan mendapatkan 1% diskon dalam kurun waktu 15 hari. Dan N per end of month itu artinya pembayaran harus dilakukan sebelum akhir bulan. Lalu, pada laporan keuangan perusahaan dagang ini, terdapat perbedaan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangannya. Di laporan laba rugi, itu ada pendapatan neto, laba kotor, dan laba bersih. Pendapatan neto didapatkan dari pendapatan dikurangi retur dan diskon. Lalu pada laba kotor, didapatkan dari pendapatan neto dikurangi HPP. Dan laba bersih itu didapatkan dari laba kotor dikurangi beban. Lalu pada laporan posisi keuangan, terdapat penambahan akun yaitu akun persediaan. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan jurnal umumnya. Yang pertama itu, kita tambahkan dulu beberapa akun baru ke cowoknya. Jadi, akun barunya itu ada persediaan, ada penjualan, ada retur penjualan, ada diskon penjualan,
ada harga pokok penjualan dan beban angkut penjualan. Jadi ada 6 penambahan akun pada perusahaan dagang. Untuk pembuatan jurnal umumnya, kita tulis dulu nomor 1, dan kita lihat soalnya. Di soal pertama yaitu tanggal 1 Maret 2024, terdapat surat pernyataan penerimaan modal PT Mitra Utama yaitu perusahaan kita. Jadi jurnal umum ini itu milik PT Mitra Utama. Telah diterima 100 juta rupiah dari Miku sebagai pemilik perusahaan dalam bentuk kas. Kita catat pada jurnal umumnya, kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 1 Maret. Untuk akun debitnya, kita buat dulu listnya dengan data, lalu data validation, kita pilih list, lalu source-nya ambil dari Jawa yang gabungan tadi. Oke, kita bisa track ke kanan dan ke bawah sampai 103 supaya sama dengan tanggal yang tadi. Jadi semua sudah jadi buat listnya. Jadi tadi ada soalnya itu penerimaan modal itu kas menambah aset di debit dan modal menambah ekuitas di kredit. Dimana kas itu karena terdapat pernyataan bahwa itu dalam bentuk kas dan itu penambahan modal. Jadinya dicatat sebagai kas dan modal. Sebesar 100 juta, kita tulis 100 juta. Dan di kreditnya juga, ini kita jadikan mata uang dulu menjadi RP. Nah, ini sudah ada RP Indonesia. Kita klik. Nah, sudah jadi RP. Dan di sini keterangannya itu karena tadi surat penerimaan modal, jadi kita tulis penerimaan modal dari pemilik. Untuk akunnya kita isi lagi dengan sama seperti di video-video sebelumnya. Pakai rumus if debit sama dengan 0, maka akan dipilih kredit. Tapi jika tidak 0, akan dipilih kredit. Nah, dia akan otomatis terisi sendiri dan kita cek lagi sampai bawah supaya otomatis. Sekarang ke soal nomor 2, itu ada di tanggal 3 Maret, itu ada invoice yaitu penagihan dari PT Sentosa Sejahtera kepada perusahaan kita yaitu PT Mitra Utama, dan terlihat itu pengirimannya destination dan term of payment-nya and per EOM.
itu karena kita sebagai pembeli, jadi persediaan kita menambah dan hutang kita juga bertambah karena ini merupakan invoice yang artinya kita itu belum bayar. Kita tulis dulu tanggalnya. Jadi ada di sini kita pilih persediaan, persediaan itu menambah aset, makanya di debit. Lalu pada bagian kredit kita pilih hutang, hutang itu menambah ekuitas, makanya di kredit. Salah. Hutang usaha. Tadi itu dia kita membeli peralatan sebesar eh, kita membeli barang sebesar 1.275.000 rupiah. Maka kita catat di jurnalnya juga sebesar 1.275.000 rupiah. Di sini kita membeli pita, ikat rambut, dan juga gelang, maka kita catat pembelian. Sekarang ke soal nomor 3. Tadi pada soal nomor 2, itu selain invoice ada juga surat jalan yang dimana menandakan bahwa barang tersebut sudah dikirimkan oleh penjual barang tersebut, yaitu PT Sentosa Sejahtera, dan di sini sudah ditandatangani oleh perusahaan mitra utama yang artinya sudah diterima barang-barang tersebut, dan terdapat surat jalan juga untuk biaya pengirimannya. Namun di sini kita tidak mencatatnya karena di sini tuh menggunakan FOB destination yang dimana dicatat oleh penjual, sedangkan di sini kita itu sebagai pembeli, jadi kita tidak mencatatnya. Kita lanjut saja ke nomor berikutnya, yaitu tanggal 4 terdapat nota retur dari kita mitra utama. Kita mengembalikan gelang sejumlah 5 gelang karena terjadi kesalahan model yang dikirim oleh Sentosa Sejahtera. Nah, di sini nota returnya itu atas invoice nomor 10001, yaitu pada pembelian yang pada tanggal 3 ini. Kita catat dulu pada jurnal umumnya, itu tanggal 4 Maret. Itu kita mengembalikan barang kita, maka ini tinggal dibalik saja yang atas, yang hutang usaha menjadi debit, lalu persediaan menjadi kredit. Karena ini retur barang, jadi tinggal dibalik saja. Nah, karena dia mengembalikan 5 gelang, maka kita mencatat harga 5 gelang tersebut, yaitu kita lihat pada invoice tadi, harga gelangnya 60.000 dikali 5, itu 300.000. Di sini kita mencatat retur pembelian gelang karena kita mengembalikan gelang. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, ada invoice lagi, yaitu pada 6 Maret 2024. Kita catat dulu 6 Maret. Kita membeli pita 5 dan ikat rambut 4. Ini tuh
Perbedaannya dengan yang tadi, di sini tuh pengirimannya shipping point, di mana yang menanggung beban pengirimannya itu adalah kita sebagai pembeli. Dan term of payment-nya 2/10. Kita catat terlebih dahulu. Di sini kita membeli, kita sama seperti yang tadi soal nomor 2, yaitu persediaan dan hutang usaha. Karena sama-sama invoice. Kita tulis di sini kita membeli pita dan ikat rambut. Nah, di sini kita belum selesai karena kita belum mencatat beban pengirimannya. Karena di sini itu menggunakan FOB dash shipping point. Jadi kita harus mencatat beban pengiriman kita. Nah, di bagian pembeli, kita itu tidak mencatat diskon, retur, dan biaya pengiriman. Jadi, ketiga itu kita anggap sebagai persediaan. Dan kita catat di jurnal juga menjadi persediaan. Jadi di sini kita itu membayar beban pengiriman, kita catat sebagai persediaan dan juga kas. Kas karena di sini kita membayarnya secara tunai dan tidak menggunakan bank. Kita tulis dulu persediaan dan kas. Di mana tadi ongkos kirimnya itu 10.000 dan kita catat 10.000 juga. Pada bagian keterangan, kita tulis juga beban pengiriman pembelian. Lanjut ke soal nomor 5. Nah, sekarang ini ada kwitansi yang artinya kita itu membayar kepada penjualnya. Itu pada 7 Maret, dan kwitansi ini tertuju pada nomor 1, yaitu pada invoice yang pertama tadi, kita membeli pita, ikat rambut, dan gelang. Namun di sini kita hanya membayar pita dan ikat rambut saja karena kita telah mengembalikan gelangnya. Kita tulis dulu tanggal 7 Maret. Nah, karena kita membayar hutang kita, maka kita akan mencatat hutangnya, dan hutang mengurangi ekuitas itu di debit, lalu kita membayarnya menggunakan kas juga, karena tidak ada keterangan bahwa menggunakan bank. Maka kita catat sebagai kas saja. Kas itu mengurangi aset di kredit. Kita lihat tadi, kita membayar sebesar 975.000. Jadi kita membayar pita dan ikat rambut saja tanpa membayar gelang. Dan di sini kita tidak mendapatkan diskon karena dari invoice tadi itu hanya
terdapat syarat pembayaran N per EOM, di mana syaratnya itu hanya membayar di sebelum akhir bulan dan tidak dapat keterangan diskon apa-apa. Lanjut ke soal nomor 6. Sini ada kwitansi lagi pada tanggal 8 untuk kwitansi pembayaran pada invoice yang kedua, yaitu yang pita dan ikat rambut saja. Namun di sini terdapat diskon juga karena kita membayar sebelum 10 hari dari pembelian tadi yang terdapat di tanggal 6. Jadi ini hanya berjarak 2 hari dan masih kurang dari 10 hari, jadi mendapatkan diskon sebesar 2%. Kita catat dulu di jurnal umumnya. Tanggal 8 Maret. Ini karena pelunasan sama seperti tadi, kita pilih hutang usaha. Hutang usaha berkurang mengurangi liabilitas di hutang usaha mengurangi ekuitas di debit. Lalu kas mengurangi aset di kredit. Lalu untuk diskonnya kita tulis persediaan. Ingat yang seperti saya jelaskan tadi, retur, diskon, dan juga biaya pengiriman itu tercatat sebagai persediaan. Jadi di sini, karena tadi total pelunasannya itu sebesar total harga pembelian yang tadi pada tanggal 6, 250.000, maka kita catat 250.000. Dan di sini, karena ada diskon, jadi harga setelah diskonnya kita tulis 245.000, dan diskonnya kita dapatkan dari harga asli tadi dikurangi harga setelah diskon. Itu Rp5.000. Kita catat dulu pada keterangannya. Di sini, pelunasan hutang pembelian tanggal 6. Ini sama juga, tanggalnya. Dan ini diskon pembelian. Sekarang ke soal nomor 7. Di sini ada invoice lagi, tapi di sini invoice-nya itu dari kita ke PT Indasari, yaitu dari PT Mitra Utama ke PT Indasari, yang artinya PT Mitra Utama itu menjual barang kepada PT Indasari dan PT Mitra Utama menagih penjualannya ke PT Indasari. Itu pada tanggal 10 Maret 2024. Di sini pengirimannya destination, di mana dicatat oleh di mana destination itu ditanggung pengirimannya oleh penjual. Dan term of payment-nya 1/15. Saya catat dulu pada jurnal itu pada tanggal 10 Maret. Nah, karena kita sebagai penjual, maka kita memberikan invoice kepada pembeli, itu kita mencatat sebagai piutang. Piutang menambah aset di debit, dan karena ini penjualan, kita tulis penjualan menambah ekuitas di kredit. Kita tulis dulu piutang dan penjualan. Jadi terdapat pernyataan harganya itu 350.000. Kita catat sini, kita tulis penjualan itu. Lalu di sini, pokoknya setiap
kita mencatat penjualan itu kita mencatat HPP. Jadi sini kita catat HPP-nya juga. Harga pokok penjualan mengurangi ekuitas di debit dan juga persediaan mengurangi aset di kredit. Di sini kita dapatkan biayanya dari harga beli tadi, yaitu pita itu sebesar 30.000 pada saat membeli tadi, lalu kita kalikan 10. Jadi sebesar 300.000. Sini kita catat HPP pita 30.000. Lalu karena ini pengirimannya destination dan di sini kita sebagai penjual, maka kita yang menanggung pengirimannya. Di mana kalau di bagian penjual itu kita bisa mencatat beban angkut penjualan. Sedangkan pada pembeli tadi baru dicatat sebagai persediaan. Di sini kita pilih beban angkut penjualan dan di sini kita pilih kas karena kita tidak menggunakan bank. Kita lihat biaya pengirimannya sebesar 5.000. Sini kita tulis beban pengiriman penjualan. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 yaitu pada tanggal 13 Maret terdapat nota retur dari PT Indasari ke PT Mitra Utama, yang artinya kita mendapatkan retur barang dari PT Indasari, yang dimana ini untuk invoice nomor 3, yaitu yang barusan kita catat pada tanggal 10 Maret. Dia meretur pita sejumlah 5 karena kita salah warna saat mengirimkannya. Jadi kita catat saja pada jurnalnya 13 Maret. Karena ini retur, kita pilih retur dan juga piutang usaha. Karena kebalikan dari yang tadi, piutang usaha dan penjualan. Kita balik menjadi retur penjualan dan piutang usaha. Untuk biayanya tadi, 5 pita itu dari harga jual tadi sebesar 35.000 dikali 5, yaitu 175.000. Tercatat retur penjualan pita. Ingat, jika kita sebagai penjual, kita harus mencatat HPP di setiap transaksi. Maka ini kita catat juga HPP-nya. HPP mengurangi ekuitas di debit, lalu, salah. Di sini kita mencatat persediaan di debit karena menambah aset dan juga hak HPP di bagian kredit. Di sini kita menerima retur, maka persediaan kita bertambah.
Untuk harga pokok penjualannya tadi itu 30.000, harga beli pitanya 30.000 dikali 5 yaitu 150.000. Maka kita catat 150.000. Lanjut ke soal berikutnya. Invoice lagi dari PT Mitra Utama ke PT Indasari, di mana pengirimannya itu shipping point dan term of payment-nya 2/10. Ini jadi di tanggal 18 Maret 2024. Dia membeli pita sebanyak 10 dan ikan rambut sebanyak 10 juga. Maka kita catat di jurnal umumnya untuk tanggal 18 Maret. Sama seperti yang tadi, pada tanggal 10 itu piutang usaha, lalu penjualan, harga pokok penjualan, dan persediaan. Karena ini sama-sama invoice juga dan sebagai penjual. Ini mana piutang itu menambah aset, maka dia di debit, lalu penjualan menambah ekuitas di kredit, lalu HPP mengurangi ekuitas di debit, dan persediaan mengurangi aset di kredit. Sini kita catat 650.000. Dan untuk HPP-nya, karena dia membeli pita dan ikan rambut, harga beli kita tadi, pita itu 30.000 dan ikan rambut 25.000, sama-sama dikali 10, jadi 300.000 ditambah 250.000, yaitu 550.000. Kita catat 550.000. Di sini keterangannya, penjualan pita dan ikan rambut. Kita catat HPP-nya. HPP pita 30.000 dan ikan rambut 25.000. Lanjut ke soal nomor 10, yaitu, nah di sini, pada masih di nomor 9 tadi, itu ada beban pengiriman, tetapi tidak kita catat karena di sini tuh menggunakan pengiriman shipping point di mana ini akan dicatat oleh PT Indasari pada jurnal mereka. Jadi kita sebagai PT Mitra Utama sebagai penjual tidak mencatatnya karena ini ditanggung oleh pembeli. Lanjut ke soal nomor 10, yaitu kwitansi pada tanggal 26 Maret 2024. Di sini kwitansinya tertuju pada nomor 3, yaitu pada penjualan penjualan yang ini, pita sebanyak 10. Namun di sini kan ada retur sebanyak 5 pita, jadi pada kwitansi ini hanya membayar 5 pita sebesar 175.000. Tercatat, ini tanggal 26. Ini tuh karena kita menerima pembayaran dari PT Indasari, maka kita menambah kas. Kas menambah aset di debit, lalu piutang. Piutang kita berkurang,
bertanggung mengurangi aset di kredit. Itu sebesar 175.000 tadi kita catat di jurnal. Sini kita catat pelunasan hutang penjualan tanggal 10. Jadi, jika pembayaran atau kwitansi kita tidak perlu mencatat HPP lagi karena sudah dicatat pada bagian tadi pada tanggal-tanggal sebelumnya. Jadi tidak perlu dicatat lagi. Lanjut ke soal nomor 11. Itu ada kwitansi lagi pada tanggal 27 Maret. Namun di sini kwitansinya tuh tertuju pada invoice nomor 4, yaitu pada invoice yang ini, di mana terdapat pembelian pita sejumlah 10 dan ikan rambut 10. Namun di sini, karena pembayarannya itu dilakukan sebelum 10 hari dari invoice-nya, maka di sini mendapatkan diskon 2% dari pembeliannya. Nah, untuk kwitansi sebelumnya itu tidak mendapatkan diskon karena pada invoice-nya itu term of payment-nya 1/15, sedangkan di sini itu pembayarannya lebih dari 15 hari, maka tidak mendapatkan diskon. Namun di sini kita mencatat diskon sebesar 2% karena kurang dari 10 hari. Kita catat saja, di sini itu tanggal 27 Maret. Sini sama seperti tadi, kas menambah aset di debit, lalu piutang mengurangi aset di kredit. Nah, kita tulis dulu di sini ada diskon penjualan. Di sini kita menerima piutangnya itu berkurang sebesar 650.000, di mana ini ada sebelum dikurangi diskon. Lalu di bagian kasnya, kita catat harga setelah diskonnya sebesar 600, misalnya 637. Lalu diskonnya kita dapatkan dari harga sebelum diskon ini dikurangi harga setelah diskonnya, itu sebesar 13.000 rupiah. Di sini kita catat pelunasan hutang penjualan tanggal 18. Ini diskon penjualan. Nah, ini soal terakhir di mana di sini kita PT Mitra Utama membeli peralatan stapler dan printer dari PT Sentosa Sejahtera, yaitu pada tanggal 31 Maret 2024. Nah, di sini kita tidak mencatat sebagai persediaan karena di sini itu kita membeli peralatan, bukan barang yang untuk dijual kembali. Jadi ini kita catat sebagai peralatan menambah aset di debit dan kas kita berkurang karena membeli peralatan. Jadi kas mengurangi aset di kredit sebesar 1.200.000. Ini kita tulis pembelian peralatan. Untuk pencatatan jurnal umum PT Mitra Utama, dan sini kita jumlahkan bagian kredit dan bagian debit dan kreditnya untuk mengecek apakah sudah balance atau belum. Jadi di sini kita klik sum.
Dan kita jumlahkan juga pada bagian kreditnya. Bentar. Nah, ini sudah sampai, yang berarti jurnal umum PT Mitra Utama sudah balance. Di sini saya buat tabelnya dulu, supaya lebih rapi aja. Nah, itu untuk pembuatan jurnal umum. Kita lanjut ke pembuatan buku besar. Di sini kita pakai pivot table dengan insert pivot dari insert pivot table. Tanggal debit, kredit, keterangan, dan akun. Oh, di sini akunnya kita pindahkan ke bagian filter. Sesudah ini kita atur desainnya. Jadi tabular form, lalu do not show subtotal, supaya terlihat lebih rapi aja. Lalu di sini kita tambahkan akun-akun untuk saldo debit dan saldo kreditnya. Kita table analyze, lalu fill item and set calculated fit. Lalu nih kita ketik saldo debit dengan rumus if debitnya lebih besar daripada kredit, maka debit dikurangi kredit. Jika tidak, maka ditulis 0. Lalu untuk saldo kreditnya, kita ulangi cara tadi. Di sini kita ketik saldo kredit. Sini rumusnya. If kredit lebih besar daripada debit, maka kredit dikurangi debit. Jika tidak, maka ditulis 0. Oke. Ini kita pilih akun dulu, kas.
Ini kita copy saja menyamping untuk akun-akun lainnya. Kerjakan, ini kita usaha, tempelkan, udah usaha, udah, penjualan, penjualan, ini penjualan, ada penjualan, dan beban input penjualan. Nah, itu sudah lengkap sama akunnya untuk di buku besar. Kita teruskan supaya angkanya terlihat. Nah, ini udah jadi untuk buku besar. Sekarang kita lanjut ke pembuatan neraca saldo. Di sini selanjutnya kita membuat neraca saldo. Itu dengan cara kita copy salah satu akun dari buku besar ini, lalu di paste di sini. Di sini akun-akun, di sini akun itu kita pindahkan lagi ke rows, lalu bagian tanggal, debit, kredit, dan akun itu kita, salah, keterangan yang dihapus. Jadi sisa akun, saldo debit, dan saldo kredit. Di sini kita select all. Oke. Grand totalnya kita hapus saja. Kita buat total sendiri dengan rumus. Nah, di sini sudah balance. Untuk neraca saldonya, kita ubah dulu ke RP. Nah, di sini sudah jadi untuk neraca saldonya. Sekarang lanjut ke pembuatan laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan neto, laba kotor, dan laba bersih. Sekarang yang pertama kita cari dulu pendapatan netonya dengan mengurangi penjualan dengan labor dan diskon. Ini kita pakai rumus if. Kita pilih range-nya, lalu koma, pilih penjualan, koma lagi, saldo debit, lalu terus kurung, tambah lagi, tulis rumus yang sama, tapi yang ini pakai saldo kredit. Oke, sudah sama dengan yang dari neraca saldo. Sekarang kita string dulu
pada rumusnya. Ini bisa kita copy rumusnya, kita pindahkan buat bagian selanjutnya. Nah, di sini kita jumlahkan dulu data dan diskonnya. Pendapatan itunya kita kurangi dari penjualan dan hasil penjumlahan tadi. Nah, itu sudah ada pendapatan netonya. Lalu selanjutnya kita cari laba kotor dengan mengurangi pendapatan neto dengan HPP. Nah, ini sudah mendapatkan laba kotornya. Lalu yang terakhir kita cari laba bersih. Kita tulis dulu bebannya. Di sini untuk mendapatkan laba bersih, kita kurangi laba kotor dengan bebannya. Nah, di sini sudah didapatkan pendapatan neto, laba kotor, dan laba bersihnya. Setelah membuat laporan laba rugi, sekarang kita lanjut ke pembuatan laporan laba ditahan. Yang pertama itu, laba ditahan 1 Maret. Nah, di sini, di 1 Maretnya, itu laba ditahannya tuh 0. Karena ini tuh perusahaan baru, jadi sebelumnya tuh belum ada laba ditahan. Tulis saja 0. Lalu, laba bersih. Kita ambil dari yang tadi, dengan sum if range-nya laba bersih. Nah, ini udah ada laba bersihnya. Lalu setelah itu dikurangi prive atau dividen. Nah, di sini prive atau dividennya juga nggak ada, jadi tulis 0 juga. Selanjutnya, laba ditahan 31 Maret. Itu karena di sini laba bersihnya nggak ada dikurangi itu ditambahin, jadi kita tinggal sum aja. Kita tinggal copy aja tinggal sum aja dari sini. Dan hasilnya sama seperti laba bersih. Karena tidak ada ditambah atau dikurangi. Ini saya komersial dulu. Nah,
Itu untuk pembuatan laporan laba ditahan. Setelah pembuatan laporan laba ditahan, kita lanjut ke laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan ini kita itu mentotalkan aset dan juga liabilitas dan ekuitas untuk mengetahui apakah keduanya sudah balance. Jadi kita jumlahkan dulu asetnya. Aset itu dari kas sampai peralatannya. Lalu liabilitas itu hutang usaha. Yang ini kita tulis modalnya saja ya, karena yang lain itu sudah ada di laba bersih, jadi kita pilihkan satu saja menggunakan laba bersih. Sini kita gunakan rumus sum if. Lalu kita klik kas, lalu saldo debit plus sum if lagi. Yang tadi salah klik ya. Harusnya pakai yang ini. Nah, itu sudah keluar. Sekarang kita string dulu biar bisa di copy ke bawah. Ini kita drag ke bawah. Dan ini angkanya sudah keluar. Sudah sama seperti yang di neraca saldo. Ini kita sum saja untuk mengetahui totalnya. Untuk yang bersihnya kita buat ulang rumusnya karena ini beda sama yang tadi tabelnya. Dari sini, nah ini kita totalkan dulu total ekuitasnya. Dan untuk liabilitas dan ekuitasnya kita totalkan juga. Nah, hasil dari total aset dengan total liabilitas ditambah ekuitas itu sudah sama sebesar 100.107.000 rupiah. Artinya sudah balance. Itu untuk pembuatan
laporan posisi keuangan. Nah, ini untuk yang terakhir, kita itu membuat laporan arus kas. Untuk laporan arus kas ini, kita itu melihat dari buku besar. Kita copy dulu bagian kasnya. Kita paste ya di sebelah kanan saja. Setelah itu kita berikan kode untuk menandakan dia itu operasional atau investasi atau pendanaan. Jadi yang pertama itu pelunasan hutang penjualan tanggal 10. Dan itu masuk ke operasional. Nah, karena dia debit, maka dia itu operasional masuk. Kita tulis OM aja. Nah, untuk yang kedua juga sama. Karena debit juga, jadi OM. Ini yang ketiga, pembelian peralatan. Peralatan tuh masuk ke aset tetap. Jadi masuknya ke kegiatan investasi. Nah, karena ini kredit, jadi masuknya investasi keluar. Penerimaan modal dari pemilik ini masuknya ke pendanaan. Nah, karena debit juga, jadi pendanaan masuk. Jadi PM. Beban pengiriman itu masuknya ke operasional juga, jadi karena ini kredit juga, jadi OK. Ini kita samakan saja yang terakhir juga OK. Lunasan hutang pembelian ini sama seperti yang pertama tadi, tapi yang ini tuh kredit, jadi yang ini tuh OK. Nah, itu sudah kita berikan tanda. Sekarang kita bisa catat di laporan arus kas. Yang pertama itu pemasukan pengeluaran. Nah, total arus kas kita dapatkan angkanya terlebih dahulu dari rumus sum if. Kita pilih range-nya itu dari sini, lalu kita koma. Dan ini karena pemasukan, jadi OM. Kita klik OM-nya, lalu koma lagi, kita klik dari debitnya, kita blok, lalu tutup kurung, plus sum if lagi. Seperti tadi kita pilih range-nya, lalu OM lagi, sama cuman sekarang yang dari kredit. Enter. Nah, ini keluar angkanya 812.000 itu berarti penjumlahan dari semua yang OM di sini. Sekarang untuk yang pengeluaran. Ini kita setting aja caranya, tinggal di kopas nanti.
Tapi yang ini kita ganti bagian kriterianya menjadi OK. Nah, ini tuh sudah keluar penjumlahan dari bagian OK-nya. Sekarang lanjut, ini kita kurangi dulu di sini, pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, ini hasilnya minus 423.000. Sekarang ke yang bagian investasi. Seperti yang tadi juga, kita tinggal kopas. Yang ini kita ubah kriterianya menjadi IM. Nah, karena tidak ada, yang IM itu tidak ada, jadi kita tulis saja langsung 0. Nah, yang ini kita ubah kriterianya menjadi IK. Nah, ini sudah keluar. Kita kurangi lagi seperti tadi. Masukkan, kurangi pengeluaran. Lanjut ke bagian pendanaan. Lakukan seperti yang tadi, tinggal dikopas. Nah, karena yang PK itu tidak ada, jadi sama seperti tadi kita tulis saja langsung 0. Nah, yang ini kita ubah kriterianya menjadi IPM. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Tinggal kita kurangi lagi. Lalu kita catat kas awal periodenya beserta kas akhir periode. Karena ini tidak ada kas awal periode, karena ini perusahaan baru, jadi tidak ada kas sebelumnya. Jadi kita tulis 0 lagi. Nah, pada bagian akhir periode baru kita tulis, kita jumlahkan dari sini. Nah, itu sudah keluar hasilnya. Kita ganti dulu ini menjadi RP. Nah, ini kita tengahnya dulu. Itu untuk pembuatan laporan arus kas dari PT Mitra Utama. Kita lihat hasilnya itu 98.377.000, sudah sama seperti yang terletak di bagian buku besar kas. Ini berarti ini sudah selesai pembuatan dari jurnal umum hingga laporan arus kas. Sekian dari saya, terima kasih.